Oke teman-teman, hari ini kita bakal bahas salah satu cerita paling gila mungkin ya yang pernah ada. Bayangin, ada sebuah momen di lembah Ayalon di mana waktu seolah-olah berhenti cuma demi sebuah kemenangan. Oke, kita langsung aja ya. Coba deh bayangin ini, lagi perang sengit-sengitnya, tiba-tiba seorang pemimpin, namanya Yosua, teriak ngasih perintah. Tapi bukan ke pasukannya. Loh, dia teriaknya ke langit, ke matahari sama bulan. Benar-benar permintaan yang di luar akal sehat kan? Jujur aja deh, siapa sih di antara kita yang nggak pernah pengen bisa nge-pause waktu? Iya kan? Mungkin pas lagi dikejar deadline kerjaan, atau pas lagi ngerasain momen bahagia banget yang kita nggak mau cepet-cepet udahan. Nah, ternyata cerita kuno ini nyambung banget loh sama keinginan kita semua, pengen punya waktu tambahan. Terus pertanyaannya, kenapa Yosua sampai senekat itu minta hal yang mustahil banget? Nah, buat ngerti, kita harus lihat dulu situasinya kayak apa. Yuk kita masuk ke bagian pertama, sebuah pertempuran yang saking pentingnya, sampai langit pun diminta buat nunggu. Jadi gini, ini tuh bukan pertempuran biasa. Ini pertarungan yang bakal nentuin nasib seluruh bangsa Israel. Pokoknya menang itu harga mati. Tapi ada satu masalah gede. Matahari udah mau terbenam. Kalau malam tiba, wah musuh bisa kabur, ngumpulin kekuatan lagi. Jadi taruhannya itu segalanya. Nah, di sini nih menariknya. Coba kita bandingin ya. Di satu sisi ada perang yang nentuin nasib sebuah bangsa. Terus di sisi lain, ada momen-momen di hidup kita kan, entah itu pas ngambil keputusan karir penting, ngadepin masalah keluarga, atau tantangan pribadi yang rasanya, wah ini nentuin masa depan gue banget. Dan inilah intinya. Jadi pertempuran-pertempuran besar kayak gini tuh menurut kisahnya bukan sesuatu yang harus kita hindari. Malah sebaliknya. Ini tuh kayak panggung yang disiapin biar kita bisa lihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Hal ini langsung ngebawa kita ke inti ceritanya. Jadi ini bukan lagi soal perang fisik, tapi soal iman. Iman yang kayak gimana sih yang bisa bikin orang seberani itu minta hal sedahsyat itu? Jadi apa sih maksudnya iman yang berani itu? Well, ini lebih dari sekedar percaya ya. Ini tuh keyakinan yang bikin kita berani minta hal-hal yang mustahil, yang kayaknya ngelanggar hukum fisika. Kenapa? Karena percaya kalau Tuhan itu nggak dibatasi sama hukum alam ciptaannya sendiri. Terus apa artinya buat kita sekarang? Pesannya tuh simple tapi ngena banget. Mungkin ini saatnya kita berhenti berdoa cuma buat hal-hal yang aman atau yang masuk akal aja. Cerita ini seolah-olah ngajak kita, hey, cobain deh percaya yang lebih besar. Karena iman yang besar bisa jadi kunci buat mujizat yang besar juga. Oke, Joshua udah ngucapin permintaan gila itu. Terus, apa yang terjadi? Nah, ini dia bagian yang bikin cerita ini jadi legendaris. Kita masuk ke momen di mana Tuhan turun tangan. Coba deh dengerin baik-baik kalimat ini. Ini dalam banget loh. Yang paling bikin merinding dari kejadian ini tuh sebenarnya bukan mataharinya yang berhenti. Tapi faktanya, Tuhan mendengarkan permintaan seorang manusia. Ini nunjukin kalau dia tuh beneran peduli, beneran terlibat dalam setiap perjuangan kita. Terus gimana caranya biar kita bisa mengundang keajaiban itu di hidup kita? Nah, ada 3 langkah simpel nih. Pertama, hadapi masalahmu, jangan lari. Kedua, libatkan Tuhan di dalamnya. Dan yang paling penting, ketiga, pasrahkan hasilnya, percaya sama kuasanya yang gak ada batasnya. Sekarang kita sampai di bagian terakhir, dan mungkin ini yang paling gue banget buat kita semua. Apa sih artinya waktu yang berhenti di zaman sekarang yang serba ngebut ini? Biar gampang ngertinya, ada analogi yang keren banget nih. Coba bayangin tim bola favorit kamu lagi tanding final. Waktu udah mau habis, skornya ketinggalan, dan kayaknya udah pasti kalah deh. Rasanya harapan udah pupus kan? Terus, tiba-tiba, prit, wasit niup peluit. Injury time, dapat waktu tambahan. Momen ekstra yang gak disangka-sangka itu bisa mengubah segalanya. Itu dia kesempatan emas buat ngebalikin keadaan dan menang. Nah, persis kayak gitulah yang Tuhan kasih ke bangsa Israel waktu itu. Nah, buat kita, waktu tambahan ini bentuknya bisa macam-macam. Bisa jadi perpanjangan deadline yang tiba-tiba kita dapat, atau sebuah pintu kesempatan baru yang kebuka pas kita ngerasa semuanya udah buntu. Atau bisa juga sekedar kekuatan ekstra buat kita terus berjuang pas rasanya udah mau nyerah. Jadi, pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Setelah dengar cerita ini, ngelihat apa yang bisa terjadi kalau iman yang berani ketemu sama kuasa Tuhan, kira-kira kita siap nggak buat minta waktu tambahan kita sendiri? Dan inilah kesimpulan paling indahnya. Cerita Lembah Ayalon ini ngajarin kita satu hal yang nggak lekang oleh waktu.
Ketika iman kita teriak di tengah situasi yang paling sulit, Tuhan yang dulu bisa menghentikan matahari masih Tuhan yang sama yang sanggup mengubah keadaan demi kemenangan kita.